إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib wasiatkan kepada diri saya pribadi juga kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah merekalah yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tidak lupa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Kataballahu alaikum siyamah wa fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tughalla fi syayatin fihi lailan khairu min alfi syahr faman hurima khairuha wa hurim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Yang Rasulullah SAW katakan jika datang bulan Ramadan akan dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, akan ada di dalamnya satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan walillahi utaqa fi kulli laili, walillahi utaqa minan nari fi kulli laila kullah atau fi laila kullah. Rasulullah Subhanahu wa taala akan membebaskan di setiap malam di bulan Ramadan hamba-hambanya dari api neraka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah datangnya bulan Ramadan dan diingatkan tentang keutamaan Ramadan ini bukan hanya sekedar ucapan yang kosong. Ini bukan hanya sekedar kebiasaan. Ini bukan hanya sekedar adat. Ini adalah rahmat Allah kepada kita, kebaikan Allah kepada kita. Bahkan ini merupakan anugerah Allah yang terbesar untuk kita. Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kemalasan, kita penuh dengan ketidakmampuan untuk melakukan amal saleh. Maka di bulan Ramadan, dengan datangnya Ramadan mubarak, kata Rasulullah, penuh dengan kebaikan. Ditutupnya pintu atau dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Dipahami betul pintu surga terbuka, betul pintu neraka ditutup, betul dibelenggunya syaitan. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang memanfaatkan Ramadan. Jika mereka tidak memanfaatkan Ramadan, lalu mereka mengatakan apakah betul syaitan dibelenggu? Apakah betul pintu surga dibuka? Maka jawabannya, orang yang melakukan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan,
maka mereka akan mendapatkan pintu surga terbuka untuk mereka. Pintu neraka tertutup untuk mereka. Bahkan akan dibebaskan dari api neraka. Kita sangat membutuhkan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya kita ini lemah. Kita ini pendosa. Kita ini terkadang malas. Maka Allah jadikan di bulan Ramadan dilipat gandakannya amal, ditinggikannya derajat, bahkan dikarenakan kemurahan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di satu malamnya bagaikan orang ibadah daripada 83 tahun. Mampukah kita ibadah 83 tahun tanpa henti? Tidak akan pernah mampu. Tapi karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mengetahui kelemahan kita, maka Allah berikan pada kita satu malam, pada malam tersebut bagaikan orang ibadah 83 tahun. Jika seseorang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Di pagi harinya dia sahur, di sahur dia istighfar. Di waktu sahur Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Ketika siang hari dia puasa, mungkin 11 jam dia menahan lapar dan hausnya, di situ pun akan diampuni dosanya. Ketika dia mulai berbuka puasa, ketika dia berbuka puasa di waktu maghrib, dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Setelah dia selesai berbuka puasa untuk dekat waktu isya, dia sholat isya. Setelah sholat isya dia sholat malam, tarawih, akan digugurkan dosa-dosa di tarawih. Setelah tarawih dia tidur untuk persiapan besok pagi sahur. 24 jam waktunya diisi dengan kebaikan. Tidak ada bagi mereka yang memanfaatkan Ramadan waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka itu dikatakan seolah-olah ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, dibelenggunya syaitan. Kapan dia bisa bermaksiat kalau dia betul-betul memanfaatkan 24 jam waktunya untuk Ramadan? Di sahurnya dia harus sahur, di siangnya dia harus puasa, di malamnya dia harus sholat. Ketika dia selesai sholat dia tertidur dan dia letih. Maka Jibril pernah berkata, dalam sebuah doa Jibril mengatakan, celakalah mereka dan celakalah mereka. Lalu Rasul mengatakan amin, amin, amin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau katakan amin tadi? Maka Rasul mengatakan, Jibril berkata, celakalah mereka yang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, lalu dosanya tidak diampuni. Lalu Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, katakan amin. Maka Rasul mengatakan amin. Celaka mereka yang bertemu Ramadan tapi dosanya enggak diampuni. Karena di 24 jamnya, di setiap hari ada ampunan dosa. Dan itu berulang 30 kali dalam sebulan. Jika dia tidak mendapatkan ampunan, maka menunjukkan dia yang tidak mau bergerak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan mencari ampunan Allah. Karena ampunannya betul-betul diberikan. Ya ibadallah, para hadirin jamaah, salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah berkata di Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi kesempatan manusia dalam kerugian. Ini kesempatan kita. Beramal sedikit dilipat gandakan banyak. Ini kesempatan kita digugurkan dosa oleh Allah. Ini kesempatan kita dimaafkan oleh Allah. Ini kesempatan kita mendekat sejengkal kepada Allah. Allah akan mendekat sehasta kepada kita. Ini kesempatan kita memperbaiki diri. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Kesempatan ini jika tidak digunakan dengan baik, innal insana lafi khusrin, sungguh dia dalam kerugian. Apalagi yang harus Allah berikan? Kalau seandainya Allah sudah janjikan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan lalu dia tidak bergerak, apalagi yang harus Allah berikan kepada dia? Yang Allah katakan di tiap malamnya akan Allah lepaskan dari neraka lalu dia tidak bangun. Apalagi yang harus Allah berikan kepada dia agar dia mendekat kepada Allah? Di siang harinya Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Diberikan banyak rahmat, diberikan banyak ampunan. Yuridullah an yatuba alaikum wa yuridul ladina tabi'una syahwat an tamilu mailan azima. Allah mengatakan dalam Quran, Allah ingin kalian taubat kepada Allah. Allah ingin kita semua kembali kepada Allah. Wa yuridul ladina yattabi'una syahwat. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, syahwat mereka, mereka menginginkan antamilu mailan azima. Kalian melenceng dari agama Allah sejauh-jauhnya. Allah menginginkan kita kembali kepada Allah dengan bulan Ramadan.
Maka ya ibadallah, apa yang harus kita lakukan dan maksimalkan ketika masuk Ramadan? Yang pertama kali yang harus kita maksimalkan ketika masuk Ramadan, tekad, ya Allah, aku harus menjadi orang yang lebih baik. Jangan kau berpikir nanti saya bisa jadi baik atau tidak. Biar Allah yang memperbaiki kita. Tapi buka diri kita, ya Allah, aku ingin baik. Jangan berpikir bisakah saya baik atau tidak. Biar Allah yang memberikan kita hidayah dan taufik. Tapi yang pasti kita berniat, ya Allah, aku ingin menjadi orang baik. Ketika niat tidak ada, bagaimana Allah ingin merubah kita? Ketika bahkan niat pun tidak terbetik dalam diri, bagaimana Allah ingin memberikan kita taufik dan hidayah? Man taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilayya dira', kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepada dia sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku berjalan, aku akan mendekat kepada dia berlari. Mendekatlah kepada Allah walaupun sejengkal di Ramadan ini, biar Allah yang memperbaiki diri kita. Mendekatlah kepada Allah di Ramadan ini walaupun berjalan, biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan menjadi orang saleh. Ya Allah, Ramadan ini aku ingin baik. Ya Allah, Ramadan ini aku ingin dekat denganmu. Ya Allah, hanya Ramadan ini aku ingin menjadi orang yang lebih banyak mengingatmu. Niatkan di Ramadan untuk menjadi orang baik. Jangan berpikir setelah Ramadan saya rusak lagi, Ustadz. Itu urusan Allah. Yang penting kita buka diri kita. Kita bersujud di depan Allah. Kita menangis kepada Dia. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Aku lemah terhadap nafsuku. Aku lemah terhadap diriku. Aku ingin baik tapi terkadang aku terjatuh dalam kedosa dan kemaksiatan. Kalau bukan karena pertolonganmu, maka aku tidak akan pernah mampu menjadi hamba yang baik. Allahumma aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki diriku. Jangan kau sandarkan kepada diriku untuk memperbaiki diriku walaupun sekejap mata. Ini yang pertama kali yang harus dipersiapkan ketika ketemu Ramadan. Tekad, keinginan menjadi orang yang berubah. Kalau ini kita siapkan, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih bahagia. Allah sangat senang dengan taubat seorang hamba dibanding orang yang kehilangan ontanya, padahal makanannya, minumannya, perbekalan di atas ontanya, lalu dia bertemu dengan ontanya. Lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah sangat bahagia dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan ketika Ramadan? Tentu pasti puasa. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi makna dari puasa lebih dalam daripada itu. Makanan kau butuhkan, minuman kebutuhan dasar dalam dirimu. Syahwat pun itu fitrah, manusia punya syahwat. Ketika kau mampu meninggalkan kebutuhan dasar dalam hidupmu, makan kebutuhan dasar, minum kebutuhan dasar, kau tinggalkan itu untuk Allah, maka menunjukkan kau sedang berkorban untuk yang lebih kau cintai, yaitu Allah. Maka dari itu, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa sedang menampakkan diri, ya Allah, aku butuh makan, jiwaku lemah tidak makan. Ya Allah, aku butuh minum, jiwaku lemah jika tidak minum, tapi karena aku mencari ridhomu ya Allah, ku tinggalkan yang kubutuhkan. Karena mencari ridhomu ya Allah, ku tinggalkan yang ku cintai. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang kalian sampai Allah lebih dia cintai dari segalanya. Dan puasa membuktikan Allah lebih kita cintai daripada kebutuhan pokok kita. Maka orang-orang yang berpuasa dikatakan dalam sebuah hadis, fa inna saumul li wa ana adzi'u bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untuk aku yang langsung membalasnya. Semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, aku yang langsung balas. Lebih dari daripada 700 kali lipat. Karena puasa membuktikan bahwasannya kita tunduk, patuh dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun pahamilah, puasa itu ingin menunjukkan bahwasannya kita tidak memiliki apa-apa.
Kita tidak punya apa-apa. Allah ingin mengajarkan kita pada puasa bahwasannya kau itu lemah, kau itu hamba, kau tidak punya apa-apa. Buktinya ketika Allah haramkan kita makan, padahal makanan punya kita, padahal minuman punya kita, kita beli pakai uang kita, tapi ada yang melarang kita. Itu pemilik sebenarnya, Allah. Itulah hakikat hidup kita. Tidak ada milik kita yang sebenarnya. Sebenarnya yang milik itu adalah Allah. Kalau kau katakan, saya berani makan Ustadz, saya berani minum, karena ini punya saya yang beli. Kau makan sekarang, kau minum sekarang, di yaumul qiyamah pemiliknya akan menagih kepadamu. Kalau kau berbuka puasa tanpa ada alasan yang benar, maka dalam sebuah hadis Rasul menceritakan akan digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu kakinya berlumuran dengan darah, dirobek mulutnya sampai ke rahangnya, keluar darah. Maka Rasul bertanya kepada Jibril ketika Isra dan Mi'raj, ya Jibril, siapa orang ini? Kata Jibril, ini orang yang tidak puasa dan batal sebelum waktunya. Siapa yang menghukum kita ketika kita makan punya kita sendiri? Siapa yang menghukum kita ketika kita minum punya kita sendiri? Siapa yang menghukum kita ketika kita berhubungan intim dengan istri kita yang kita pernah membayar mahar kepada bapaknya? Yang merajai kita, yang menghukum kita. Berarti kita bukan siapa-siapa. Kita ini hamba. Kalau kau masih merasa kau bukan hamba, kau tidak mengenal dirimu dan kau tidak kenal Tuhanmu. Puasa memposisikan diri kita sebagai hamba. Ya ibadallah. Di antara amalan yang baik bagi kita adalah sholat malam. Komitmen, lakukan sholat malam pada bulan-bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Barang siapa yang sholat pada malam bulan Ramadan, beriman kepada Allah dan berharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Allah mengampuni dosanya. Di dalam hadis ini Rasulullah cuma mengatakan, barang siapa yang sholat pada malam-malam Ramadan, Allah akan ampuni dosanya. Rasulullah tidak mengkaitkan dengan jumlah. Kau mau sholat 11, kau mau sholat 23, kau mau sholat berapapun, yang penting hidupkan malammu dengan sholat. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat pada malam Ramadan, beriman kepada Allah dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya subhanallah. Betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah. Lalu kesempatan ini tidak digunakan sebaik-baiknya, wail, celaka. Mau kesempatan apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Kalau kesempatan yang begitu berharga kita tidak hargai. Mau kesempatan bagaimana lagi Allah berikan kepada kita? Kalau kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita sambut. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun terhadap hamba-hambanya. Di antaranya juga adalah amalan yang bisa kita lakukan ketika Ramadan, perbanyak sedekah. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqau Jibril, kana ajwad min bil khairi min rihil mursalah." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, yang paling baik. Dan lebih baik lagi dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan, ketika Jibril datang kepada dia mentalkinkan Quran. Rasulullah SAW di Ramadan lebih cepat melakukan kebaikan daripada angin yang meniup, kata Abdullah bin Abbas. Tidak ada satu pintu kebaikan, pasti Rasulullah SAW melakukan kebaikan itu. Dan di antara kebaikan sedekah, bisa kita bersedekah apa saja. Imam Syafi'i berpendapat, afdal sedekah adalah bulan Ramadan. Karena Imam Syafi'i mengatakan di bulan Ramadan banyak orang yang membutuhkan. Karena di waktu itu, di zaman mereka, di bulan Ramadan banyak toko-toko ditutup, orang-orang fokus pada ibadah sehingga pedagang-pedagang tidak punya masukan untuk kehidupan mereka. Maka bersedekah di bulan Ramadan itu adalah kebaikan. Di antaranya juga sedekah makanan. Ini pun kebaikan. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, afsus salam, wasalun nasu bin niyam, wa'timut ta'am, tadkhulu jannata bis salam. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia,
sebarkanlah salam. Salatlah ketika orang tidur, salat malam. Wat'imut ta'am, berikanlah makan. Tadkhulu jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Memberikan makan, Rasulullah tidak menyebutkan memberikan makan kepada siapa, tapi yang jelas kau memberikan makan kepada siapapun, tadkhulu jannata bisalam. Kau memberikan makan kepada orang kaya, tidak akan pernah kurang pahalamu. Kau memberikan makan kepada orang miskin, tidak akan pernah berkurang pahalamu. At'imut ta'am, berikan makan, kata Rasulullah SAW. Maka orang mukmin ketika dapat memberikan makan kepada orang lain, itu adalah sebuah kesempatan yang besar untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula ketika dia bisa memberikan berbuka puasa. Ini keutamaan yang besar. Harus seseorang mukmin ketika dia tahu keutamaan, memberikan makan saja keutamaannya besar. Apalagi memberikan makan kepada mereka yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Ya subhanallah. Ketika dia berpuasa, orang lain berpuasa, lalu dia memberikan makan kepada orang lain, dia dapat 2 pahala. 2 pahala puasa. Puasa untuk dirinya sendiri dan puasa orang lain untuk dia juga, tanpa mengurangi pahala orang lain. Maka itu para sahabat dan para ulama, juga Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk bisa memberikan makan kepada orang lain. Terutama di Ramadan. Bila perlu, tidak ada yang boleh masuk dalam mulut orang berbuka puasa kecuali butiran-butiran kurmanya, atau mungkin minuman-minuman yang telah dia buat. Ya ibadallah, ini kesempatan besar. Kesempatan besar bagi kita untuk beramal soleh dan berlomba dalam kebaikan. Jangan lewatkan kesempatan besar ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW ketika Ramadan adalah membaca Quran. Rasulullah SAW di setiap Ramadan pasti mengkhatamkan Quran bersama Jibril. Bahkan ketika di akhir hayat Rasulullah mengkhatamkan Quran 2 kali. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran di yaumul qiyamah akan datang membela orang-orang yang membacanya. Tidak akan pernah ada yang membelamu kecuali amalan kita. Istri kita tidak akan pernah mungkin membela kita. Bapak kita, anak kita tidak akan pernah membela kita di yaumul qiyamah kecuali mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Tapi Quran datang akan membela bagi mereka yang membacanya. Bagi mereka yang membaca terbata-bata, jangan pernah mereka berkecil hati. Man qara'al Quran yatata'ta wa syakun alaih falau ajran, kata Rasulullah. Wa man qara'al Quran wa huwa mahirun bih ma'a safratil kiramil bararah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Quran, dia terbata-bata, berat bagi dia untuk mengucapkan Qurannya, falahu ajran, dia dapat 2 pahala, kata Rasulullah. Wa man qara'al Quran wa huwa mahirun bih, adapun yang baca Quran dan dia mahir baca Quran, dia akan bersama para malaikat. Tidak akan pernah rugi orang membaca Quran. Allah akan berikan syafaat, Allah akan berikan pahala. Yang 1 hurufnya akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Bahkan Allah akan mengatakan di yaumul qiyamah nanti bagi mereka yang membaca Quran, Iqra warattil wartaki, baca, tartilkan, naiklah. Sesungguhnya akhir derajatmu sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Semakin banyak ayat yang dia baca, semakin diangkat di sisi Allah. Ini kehidupan akhirat, kehidupan yang pasti datang. Kullun nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau kita sudah mati kecuali amal kita.
Laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali usahanya sendiri. Maka ketika datang kematian percuma penyesalan. Qala rabbirji'uni la'alli amalan saleh. Lalu ketika mati dia berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Bukan kembali bertemu istrinya, bukan kembali untuk melihat hartanya. La'alli amalan saleh, agar aku bisa beramal saleh lagi ya Allah. Kata Allah, kalla, tidak. Maka kita sekarang yang ingin bertemu Ramadan, ini adalah keinginan dan cita-cita mereka yang telah mati dalam kuburan. Berangan-angan mereka yang mati dalam kuburan, hari ini adalah mereka berangan-angan kalau seandainya aku dihidupkan dan bertemu Ramadan. Tapi mereka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan. Apakah kita sia-siakan kesempatan ini? Apakah kita lalui begitu saja kesempatan ini? Kesempatan, kebaikan di bulan Ramadan, jika kita melaluinya begitu saja, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mari kita menjadi orang yang sukses, bukan orang yang rugi. Rugi di mata Allah, bukan rugi di mata manusia. Rugi akhirat, bukan rugi dunia. Rugi yang selama-lamanya, bukan rugi sementara. Orang yang tidak memanfaatkan akhiratnya dengan baik, innal insana lafi khusrin. Sungguh mereka dalam kerugian. Mari sambut Ramadan ini agar kita menjadi orang yang sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat dan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita kuat beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma balikna fi Ramadan. Allahumma barikna fi Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalat.